Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Yudhadi Pradana, Muhammad Nurjati, dan Muhammad Dafa. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang linearitas. Yang pertama, ada pengertian dan asumsi linearitas. Apa sih pengertian linearitas? Linearitas dalam statistik adalah asumsi bahwa hubungan antara dua variabel dapat digambarkan garis lurus. Hubungan linier berarti perubahan pada suatu variabel akan selalu diiringi oleh perubahan yang proporsional pada variabel lainnya. Nah, di sini juga ada asumsi linearitas, yaitu penting dalam analisis regresi. Model regresi berasumsi hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon adalah linear. Jika asumsi ini dilanggar, hasil analisis dapat bias dan tidak akurat. Nah, di sini juga ada pentingnya linearitas dalam analisis regresi. Yang pertama, akurasi model. Jika asumsi terpenuhi, model regresi dapat memprediksi variabel respon dengan lebih akurat. Yang kedua, interpretasi yang valid. Hasil analisis regresi yang mengasumsi linearitas akan memberikan interpretasi yang valid tentang hubungan antara dua variabel. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang tepat. Data yang linear akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan hasil analisis regresi. Di sini juga ada uji linearitas dengan kurva fit. Yang pertama, memilih model. Pilih model linear atau non-linear yang sesuai dengan data. Yang kedua, memasukkan data variabel prediktor dan variabel respon ke dalam SPSS. Yang ketiga, menganalisis plot. Analisis plot untuk melihat apakah hubungan variabel tampak linear. Yang keempat, uji formal. Lakukan uji formal memastikan linearitas data seperti uji statistik. Selanjutnya ada cara mengatasi jika data tidak linear. Yang pertama ada transformasi data. Transformasi data menggunakan metode logaritma, kuadrat, atau yang lainnya. Yang kedua ada model non-linear. Gunakan model regresi non-linear jika linear tidak dapat dipenuhi. Yang ketiga ada analisis lebih lanjut. Lakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab non-linearitas. Selanjutnya di sini ada contoh kasus uji linearitas. Setelah mengetahui konsep dasar tentang uji linearitas, maka selanjutnya kita akan mempraktekkan cara melakukan uji linearitas dengan program SPSS, atau data yang kita gunakan adalah data variabel motivasi belajar, yaitu nilai X, dan variabel presentasi belajar yaitu dengan nilai Y. Dengan banyaknya sampel atau N sama dengan 12 dari kedua variabel yang kita hendak melakukan uji linearitas untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear secara signifikan antara motivasi belajar dengan presentasi belajar. Adapun rincian datanya kita bisa lihat tabel di bawah ini. Selanjutnya ada intervensi hasil uji linearitas. Yang pertama, buka program SPSS, lalu klik variable view yang paling atas sebelah kiri di samping edit. Selanjutnya pada bagian name tulis saja motivasi. Yang paling bawahnya ditulis presentasi. Nah, kita bisa dilihat di sini ada kolom desimal. Pada desimal, ubah semua angka menjadi 0. Lalu pada bagian label tuliskan motivasi belajar, kemudian presentasi belajar, abaikan yang lainnya yang tampak di layar. Untuk langkah selanjutnya, klik data view lalu masukkan data motivasi belajar dan prestasi belajar yang sudah dipersiapkan tadi. Bisa dengan copy paste melalui Excel. Dan berikutnya dari menu utama SPSS, pilih Analyze lalu klik Compare Means dan pilih Means. Nanti akan muncul kotak dengan nama Means, kemudian masukkan variabel motivasi belajar ke kotak Independent List dan variabel prestasi belajar ke kotak Dependent List. Selanjutnya klik option pada bagian statistik for first layer, pilih Test of Linearity, kemudian klik Continue.
Dan yang terakhir, klik OK untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output SPSS. Dalam hal ini kita cukup memperhatikan pada tabel output unoff table. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui melihat nilai signifikan dan nilai F1. Berdasarkan nilai signifikansi dari output di atas memperoleh nilai deviation from linearity sig adalah 0,825 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel motivasi belajar X dengan variabel prestasi belajar Y. Berdasarkan nilai F dari output di atas diperoleh nilai F dihitung adalah 0,300 lebih kecil variabel tabel 4,35. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel motivasi belajar X dengan variabel prestasi belajar Y. Kesimpulannya adalah analisis linearitas merupakan langkah penting dalam analisis regresi. Jika asumsi linearitas tidak terpenuhi, hasil analisis dapat bias. Gunakan SPSS untuk menguji linearitas data dan melakukan transformasi data untuk menggunakan model non-linear jika diperlukan. Untuk penelitian lebih lanjut, Anda dapat menggunakan dataset yang lebih besar atau melakukan analisis sensitivitas untuk melihat dampak pelanggaran asumsi linearitas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti serta bisa dipraktekkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.